Kanjeng Nabi Hidras kepada Kanjeng Sunan Kalijaga 1. Kalau seseorang akan melakukan ibadah haji, maka harus diketahui tujuan sebenarnya, kalau tidak apa yang dilakukan akan sia-sia belaka. Itulah yang dinamakan iman hidayat 2. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, hendaknya diteliti dahulu agar tidak tertipu oleh nafsu, supaya tetap dalam jati diri yang asli, pancamaya. Penghalang tingkah laku menuju kebaikan ada 3 golongan. Dan siapa berhasil menjauhi penghalang tersebut akan berhasil menyatukan dirinya dengan yang gaib. Yang dimaksud dengan penghalang tersebut adalah marah, sakit hati, angkara murka, sombong, dan semacamnya. 3. Orang Islam adalah pewaris atau penerus ajaran Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu harus melestarikan dan memperjuangkan ajaran tersebut. 4. Tanda-tanda adanya Allah itu ada pada diri manusia sendiri. Hal ini harus direnungkan dan diingat betul. Orang yang suka membicarakan dan memuji diri sendiri akan dapat melemahkan semangat usahanya. 5. Semua garis hidup manusia telah ditentukan di dalam johar awal. Lalu kalau begitu? Jawabannya, karena disesuaikan dengan ketentuan dan kegaiban yang dirasakan di zaman azali. Berdiri tegak sambil sendakap adalah untuk menciptakan keheningan hati, menyatukan konsentrasi dan menyatukan segala gerakan dan ucapan. 6. Ruku berarti tunduk kepada yang menciptakan. Merasa sedih dan malu sampai sang pencipta muncul. Lalu keluar air mata sehingga tenanglah kehidupan ruh manusia yang melakukan ruku. 7. Gerakan sujud dalam sholat bermula dari munculnya cahaya yang menandakan pentingnya sujud ke permukaan bumi. Adanya cahaya tersebut, manusia merasa berhadapan dengan wujud Allah SWT sehingga orang yang sujud yakin bahwa Allah SWT melihat dirinya. Pelajaran tentang ihsan. Pada waktu sujud, bumi dan segala isi serta keindahannya tidak nampak oleh manusia. Sehingga pada waktu itu yang dilihat hanya Allah SWT semata. 8. Pada waktu duduk di antara sujud, seolah-olah seorang sedang bimbang menunggu kedatangan Allah. Walaupun tidak nampak datang, tapi sesungguhnya Allah benar-benar ada dan dialah satu-satunya tempat mengabdi. Sekali-kali jangan ada manusia yang menganggap dirinya itu sama dengan Allah SWT. 9. Tidak ada manusia yang dapat menyamai Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah makhluk pilihan yang dimuliakan Allah SWT, yang selalu dikaruniai dengan pengetahuan rahasia. Nabi Muhammad SAW sering melakukan puasa 10. Akan dimuliakan Allah oleh Allah SWT manusia yang mau mengeluarkan sodakoh, yang melakukan ibadah haji, yang rajin melaksanakan sholat 11. Sudahkah petunjuk iman terasa dalam dirimu? Tauhid adalah pengetahuan yang penting untuk menyembah Allah SWT. Marifat harus dimiliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat. Sedang ru'yat sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. 12. Ketika Syekh Melaya bertanya mengapa ada orang yang masuk neraka, jawabnya adalah neraka disediakan buat manusia yang mempunyai sifat hewani. Manusia yang tidak mengenal dan meniru tingkah laku Nabi Yulok. Manusia yang mengikuti bujuk rayu iblis, serta orang kafir yang menyembah kayu dan batu. 13. Ruh idofi adalah yang kekal sampai hari kiamat. Berasal dari ruh Allah yang mendapat sinar Allah, yang senantiasa menerangi hati penuh kewaspadaan. Selalu mawas diri, mencari kekurangan yang ada, selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian, serba pasrah kepada Allah SWT. Merasa sebagai anak cucu Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan.
Ruh idofi sudah ada sebelum manusia diciptakan. 14. Johar awaloh yang menimbulkan solat daim. Solat yang tidak memerlukan air wudhu, yaitu solat batin yang sebenarnya. Solat selama-lamanya selagi manusia masih hidup. Di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. 15. Kehidupan manusia itu ibarat wayang dengan layarnya, sedang wayang tidak tahu warna dirinya. Oleh karena itu manusia memerlukan hidayat dari Allah SWT. Pengganti Allah adalah utusan Allah, yaitu Muhammad yang termasuk badan mukmin. Ruh mukmin identik dengan ruh idofi. 16. Disebut iman maksum kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan, suri tauladan, yaitu mengikuti contoh Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti tauladan maka tidak mengetahui keislaman sehingga hidupnya akan tersesat. Kufur serta kafir badannya. Orang kufur akan bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. 17. Fakir dekat denak kafir, sebab kafir berarti buta tuli tidak mengerti tentang surga neraka. Fakir tidak akan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak menyembah dan memujinya. 18. Adapun wujud Zatullah itu tidak satu makhluk apapun yang mengetahui. Sedang yang dimaksud dengan iman tauhid adalah meyakini adanya Allah SWT dan mengakui Muhammad sebagai rasulnya. 19. Ruh idofi ada di dalam diri manusia. Namanya marifat. Hidupnya disebut syahadat, kesaksian. Hidup tunggal di dalam hidup. Ruku sujud sebagai penghiasnya, ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Kalau sudah gitu maka tidak akan menderita dan tidak takut ketika menjelang ajal, sakaratul maut. 20. Manusia harus mengakui sedalam-dalamnya bahwa keberadaannya karena Allah hidup dan menghidupi dirinya serta menghidupi semua makhluk hidup. 21. Solat adalah sarana pengabdisan hamba kepada Sang Pencipta. Yang menjalankan solat adalah raga. Tapi gerakan raga terdorong oleh adanya iman yang hidup, sinarnya memancar dari ruh. Seandainya nyawa tidak hidup, maka tidak akan ada perbuatan. 22. Allah SWT tidak berjumlah 3. Semua yang hidup akan mati, lalu berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari perubahan hidup Tiu pasti terjadi. 3 hari sebagai isyarat bahwa manusia terjadi dari 3 asal lahi, yaitu ayah, ibu dan Allah SWT. Setelah dititipkan selama 7 hari maka dikembalikan pada yang memberi amanat. Titipan tauhid dikembalikan pada hari ke-30. Kalau waktu menegembalikan itu menangis, pertanda dia menyesali sewaktu masih hidup. Hal ini akan menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Siapapun akan mengalami kesedihan itu karena merasa kehilangan, mati, yang terjadi pada hari ke-40. Pada waktu itu ruh jasad di hadapan Sang Pemberi. Pada hari ke-1000 sudah tidak ada lagi yang tertinggal. Pada waktu itu ruh kembali kepada Allah SWT dalam keadaan sempurna. Seperti mula pertama diciptakan. 23. Seluruh yang ada pada diri manusia dan lingkungannya bukan milik manusia, melainkan milik Sang Hyang Agung. Oleh karena itu manusia harus angrogo sukmo, yaitu hatinya sudah bulat menyatu sebagai kawulo Gusti. 24. Kalau sudah memahami serta menguasai amalan dan ilmu, manusia hendaknya waspada terhadap semua masalah. Manusia harus mampu ibarat mati di dalam hidup atau hidup di dalam mati. Itulah hidup abadi, yang mati adalah nafsunya, lahiriahnya badan yang menjalani mati. 25. Banyak pemuka agama yang salah dalam penafsiran maupun menyampaikan suatu pesan sehingga justru mematikan pengertian yang benar. Ada pemuka agama yang ibarat seekor burung mencari pohon rindang dengan banyak buahnya sekedar tempat bertengger. Di situ pula dia memperoleh kemuliaan hidup baru. Ada yang berpangkat tinggi. Ada yang ikut orang kaya, tetapi ada pula orang bodoh yang memanfaatkannya. Ada pula yang justru terpaksa menjadi pemuka agama. Menumpuk harta kekayaan dan banyak istri, semuanya ingin mendapatkan yang serba lebih. 26. Ada agamawan yang ingin mati bersama raganya dengan mempertinggi semedi. Sayang mereka tidak mengikuti petunjuk Allah SWT.
tidak didukung oleh ilmu. Sehingga kosong karena hanya mengandalkan pikiran walaupun badannya sampai kurus kering. 27. Semedi mestinya hanya sebagai ragi, sedang ilmu sebagai pendukung. Semedi tanpa ilmu tidak akan berhasil. Sedang ilmu tanpa semedi akan hambar yang juga tidak akan berhasil. 28. Banyak pula agamawan palsu, ajarannya hanya setengah-setengah. Seorang di antara para sahabat itu dianggap yang paling berilmu. Harus ditaati ucapannya. Ketika berjalan harus disembah-sembah, biasanya bertempat tinggal di puncak gunung. Pengaruhnya sangat besar. Banyak murid datang kepadanya untuk berguru. Nasihatnya banyak sekali dan bermacam-macam. Seperti gong besar yang dipukul. Tapi isinya tidak bermutu sehingga rugilah murid-murid yang bergeru tersebut. 29. Manusia bukan yang paling mulia di antara ciptaannya dan harus menyadari bahwa isi jagad ini bukan hanya manusia. Tapi manusia ditugaskan menjadi khalifah. Salat mempunyai makna tersembunyi yang tersirat dalam gerakannya. Berdiri adalah lambang api yang bersifat kohar. Rukul adalah lambang angin yang bersifat jalal. Sujud adalah lambang air yang bersifat zamal, dan duduk adalah lambang bumi yang bersifat kamal. Kohar berarti maha mandiri, kuasa, jalal berarti maha kuasa, jamal berarti maha indah, kama berarti maha sempurna. Salat selalu diakhiri dengan fadilah masing-masing. Salat 4 perkara yang menakjubkan. 1. Takjub kepada syahadat. 2. Takjub kepada takbir. 3. Takjub kepada Tuhan. 4. Takjub kepada sakratul maut. Terima kasih subscribe. Rahayu Malik.